Ya, senang sekali. Sekarang kita foto dulu yuk. Para jajaran pemeran dan juga filmmakers, kita boleh lihat lagi ke arah teman-teman media yang di depan. Kita boleh foto bersama dengan giant posternya. Genap tim dari Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Dalam Islam, ketegaran seorang perempuan itu merupakan salah satu bentuk nyata dari kesabaran. Jadi sifat sabar itu bentuk nyatanya adalah tegar dalam menghadapi ujian. Dan sabar itu merupakan sifat yang sangat diagungkan. Allah sangat suka kepada hambanya yang ketika diuji, dia bisa menghadapi ujian itu dengan sabar. Makanya dikatakan, al-imanu nisfani. Bukti seorang beriman ada dua. Nisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Kalau lagi diuji, dia sabar. Kalau lagi dikasih nikmat, dia bersyukur. Dan dalam film ini penekanannya lebih kepada bagaimana sosok Sarah menghadapi ujian yang luar biasa, tapi menghadapinya dengan kesabaran. Bukan hanya sabar, tapi dia juga berikhtiar, kemudian dia berusaha, berikhtiar, tawakal, dan puncak daripada kesabarannya adalah ikhlas menghadapi segala macam ujian dalam hidup. Aku bersyukur bisa memerankan karakter Sarah ini karena memang kalau kayaknya banyak dengar cerita perempuan-perempuan yang ini gue banget di ceritanya gitu ya kan. Dan aku juga nggak ya semoga nggak akan ada di posisi itu ya. Iya, tapi maksudnya untuk memerankan ini tuh kayak kok bisa sih gitu loh, kok bisa, terus gimana caranya bisa kuat, itu tuh nggak tahu ada tenaga dari mana. Tapi ya dari yang Kanida juga bilang, di balik pengorbanan itu pasti akan ada hasilnya, dan hasilnya adalah kesabaran dan keikhlasan gitu. Jadi benar-benar ini tuh banyak memberikan aku inspirasi dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk hidup ke depannya. Banyak banget ya, seperti yang tadi Mas Jai bilang, banyak banget adegan-adegan yang emang silent treatment, tapi ya aku harus mendelivernya dengan tepat gitu ya. Dan aku mungkin orangnya cengeng kali ya, jadi kalau baca skenario aja tuh aku udah bisa menangis, udah bisa meneteskan air mata gitu. Jadi kayak oke, gimana kalau misalnya aku ada di posisi itu dan scene-nya rata-rata kayak gitu semua, ya udah dalam satu hari tuh bisa kayak habis ini adegan nangis lagi. Jadi nangis dan nangis aja. Benar, gitu mata sehat kak waktu syuting? Itu dia, alhamdulillah sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ya untungnya juga di lokasi cukup seru ya dengan tim syutingnya, dengan adanya Mas Gunawan di lokasi dan juga tim-tim krunya, itu sangat membantu sih untuk bisa berjalan terus dan enjoy akhirnya. Sedikit sakit Sama kayak Pak Andi, sempat hilang suaranya Pak. Oh sempat hilang juga, tapi alhamdulillah ini bisa menjawab pertanyaanku ya. Insya Allah. Oke, sabar. Kalau saya pribadi bukan gue banget gitu loh. Benar, luar biasa. Jangan sampai ya kalau gale. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media, terima kasih buat Pak Andi, Pak Robert yang diberikan kepercayaan kepada saya untuk memerankan Satrio ini. Makasih Pak Jai, Mas Prima juga, Mbak Uti. Ini sebagai Satrio sebetulnya, dan sebagai saya pribadi juga sebagai sangat posisi yang sangat sulit sekali ya menerima itu. Karena bagaimanapun Satrio ini adalah seorang imam dalam keluarga yang mempunyai ego yang cukup tinggi juga karena kepala rumah tangga. Di lain sisi ternyata dia kena musibah dan ujian yang cukup berat. Akhirnya harus memohon bantuan kepada mantan istri saya. Bisa-bisanya. Untung mantan istri saya yang baik hati, tidak marah. Wah, pokoknya idaman seluruh kaum pria. Termasuk betul Pak Robert, Pak Andi dan sebagainya. Betul banget. Jadi walaupun di sebelah saya istri saya ini ikut tumpang juga. Ya, sambil berjalan ternyata saya sebagai Satrio juga walaupun pernah menyakiti, tidak harus dibalas dengan menyakiti juga. Saya ambil hikmahnya bahwa kebaikan seorang mantan istri sangat
sangat dibutuhkan. Tapi jangan sampai yang harus kenalan ya. Jangan sampai ada istri saya di situ. Benar. Ampun. Bukan saya kok, itu Satrio. Saya rasa itu. Iya, jadi tantangan aku, tantangannya itu gimana caranya aku bisa menemukan kerentanan Anissa, dan juga gimana caranya aku bisa menghilangkan stereotip istri muda. Iya. Apa sih melihat Anissa, dia itu adalah perempuan, dia berhak membuat pilihan dia sendiri. Dia melakukan pilihan dia sendiri walaupun mungkin salah, tapi sebenarnya niat dia itu bukan untuk menyakiti siapapun. Oke. Sebenarnya. Jadi dari situlah Anissa itu banyak sekali belajar, proses pertumbuhannya tuh luar biasa banget. Tapi lucunya Anissa itu banyak belajar dari sosok Sarah. Iya, memang itulah istri Dari pertama mantan pemenang. istri. Betul. Jadi Oh gitu. Anissa ini melihat Sarah itu sebagai sosok yang inspiratif buat dia, karena Sarah itu adalah orang yang sangat kuat, sangat ikhlas gitu. Dan jadi Anissa sendiri belajar bahwa perempuan yang kuat atau perempuan yang seutuhnya adalah perempuan yang ikhlas, memaafkan, dan berdamai gitu. Jadi aku berharap dari film ini orang-orang juga bisa melihat bahwa semua orang tuh pasti dan bisa bertobat dan belajar sih. Untuk aku sendiri, mungkin aku menempatkan karakter Laila itu seperti anak yang bingung. Karena dia tuh sangat amat menyayangi kedua orang tuanya, apalagi ayahnya. Dia dekat banget sama ayahnya. Tapi suatu hari ada kejadian yang mungkin dia nggak pernah duga yang akan terjadi di hidupnya. Terus aku juga banyak banget ngobrol sama ibu, sama Om Gunawan juga, terus sama Om Jai, banyak belajar gimana sih cara membangun emosi itu. Jadi Laila ini merasakan kesepian di antara keramaian itu. Oke. Kebetulan ini pertama kalinya aku di drama religi, dan kalau bisa dilihat dari trailer tadi, aku baik banget sama Nisa karena dia lagi sedih, aku tawarin. Jadi kita bestie banget. Bestie. Udah gitu aja. Oke. Iya, udah Itu agak aja. susah ya. Oh iya benar. Tapi Sebutnya. oke, teman, apa yang kamu rasakan nih? Kamu bermain di film drama religi untuk pertama kalinya. Ya semoga yang kita syutingin itu Mhm. bisa membawa kekuatan untuk teman-teman di luar sana, terus juga membawa berkah ya. Wah, saya nggak kuat mau jawab. Hidupnya Dawiyah tuh drama religi ya. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong ya. Kalau gue di tengah-tengah kayak Bener. Sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Mas J, Pak Robert, Pak Andi, semuanya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk pertama kalinya bergabung bersama Paragon. Mudah-mudahan banyak lagi ya setelah ini. Amin. Ini jujur memang pertama kalinya banget aku ada di drama religi. Karena memang badan aku nggak drama ya, mukanya juga. Cuman ya pengalamannya pastinya seru. Aku tuh sebenarnya aslinya cengeng. Oh gitu. Jadi banyak adegan-adegan yang sebenarnya aku tuh pas baca, terus pas syuting gitu ya, apalagi ngadepin ibu-ibu yang satu ini yang mukanya memang udah nongso banget gitu. Aku tuh bawaannya udah pengen nangis gitu, tapi karena memang basicnya yang diminta dari seorang Dawiyah pastinya bukan karakter yang menye-menye. Jadinya gimana caranya aku tetap bisa menjadi seorang sahabat bagi Reva yang menguatkan dia, yang tetap memberikan warna dan keceriaan supaya dia bisa terus bangkit dari segala ujian. Pastinya itu memang harus aku lakukan, karena kalau ngelihat dia kan kita udah pasti sedih ya ngeliatnya ya. Tambah lagi ngelihat ceritanya, aduh ya Allah ini perempuan bego apa gimana sih? Benar. Tapi ya itulah gitu loh, mudah-mudahan sebagaimana yang selalu biasa saya lakukan di kehidupan laut, darat, dan udara, saya memang selalu diminta untuk menjadi sosok yang membuat ceria, yang mengembalikan lagi semangat hidup dan segala macamnya, menghibur. Terhibur nggak Bu? Terhibur kan? Ya, alhamdulillah. Jadi ya tetap aku ada di posisi yang sama. Aduh, lu jadi jambak, aduh. Nggak ada yang jambak Bapak. Odam. Tadi yang jambak Odam. Aku baik, cuma kalau aku bunuh. Sabar Bu. Ya tapi kembali lagi, kadang namanya
manusia hidup itu pasti penuh dengan teka-teki ya. Dan kadang apa yang dialami oleh perempuan-perempuan di dunia ini itu kan sulit kita pikir, maksudnya nggak selalu ini, dan kita pastinya kalau udah kayak gitu, inilah kebodohan yang kadang menyembunyikan kekuatan yang Benar, sesungguhnya. luar biasa. Kadang-kadang luar sekali kita berikan tepuk tangan dong. Benar. Iya, karena hidup kan penuh liku-liku ya, Bu. Benar kan? Hidupnya Dayu drama religi kan? Iya benar. Saya harus terima kasih ke semua cast dan Paragon Pictures yang sudah, setelah saya dengar semua cerita mereka tentang film ini, saya rasa sekarang saya tidak lagi ingin mencari istri, tapi saya harus mencari sesuatu yang efisien, ergonomis, punctual, yaitu mencari mantan istri. Karena itu lebih baik. Kalau dengar dari ceritanya kayaknya itu lebih efisien gitu buat investasi ke depan tuh kayak lebih baik gitu. Kalau ada apa-apa bisa balik gitu. Jadi kayak safety net gitu. Right? Bisa begitu. Iya, kayaknya itu lebih make sense gitu. So, aduh, itu nggak sesuai ditulis. Nggak sesuai Karena yang ditulis saya akan Iya. jawab sebentar. Baik, silahkan Bapak. Nggak apa-apa, buka aja contekannya Pak. Anggap aja kita nggak lihat, Bapak lihat contekan. Alright. Namanya jadi Vijay ya sekarang ya, udah nggak ganti lagi kan ya? Nggak, sempet ganti soalnya. Oh gitu, terakhir apa Pak? Sebelumnya bukan Vijay, Oke. terakhir Vijay. Oke, siap. So karakter Vijay itu bisa dibilang menjadi, oke, ini I promise I'm going to stick with the press conference. Siap. I'll do my best. Oke. Dia menjadi karakter kompasnya Satrio. Bener kan? Bener. Lu baca nggak lo? Ya, dia adalah karakter kompasnya Satrio. Artinya apapun yang dia lakukan, dia akan bercermin terhadap Vijay, sahabatnya dia. Entah dari bentuk persahabatan, entah dari bentuk budaya mereka yang beda, entah dari bentuk pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan berbisnis, bahkan sampai keputusan dalam berkeluarga. Betul kan? Bener nggak sih? Bener ya Pak? Ya. Jadi saya sebenarnya cerminnya dia. Oh jadi Satrio menikah lagi gara-gara Vijay? Oh bukan. Kalian akan tahu apakah gara-gara saya atau gara-gara nafsu. Benar, mari kita tonton bersama. Saya yakin film tuh punya satu tugas, yaitu menceritakan cerita tentang manusia. Jadi apapun yang kita lewati itu akan menjadi bagian dari cerita film. Sebagaimana cerita ini jalannya sedih atau gimana pun, menurut saya ini tidak akan lepas dari ceritanya kita. Mudah-mudahan kita semua yang nonton dan yang terlibat akan relate.